Jemaat yang dikasihi Tuhan, mewujudkan perdamaian itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi kita mau berdamai dengan orang yang pernah kita lukai, atau orang itu melukai hati kita. Pasti itu sesuatu yang sulit bagi kita. Sekalipun demikian, sesuatu yang sulit itu bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Kisah Yakub dalam Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 mengajarkan kepada kita tentang hal ini. Yakub dapat mewujudkan perdamaian itu dengan kakaknya Esau, orang yang pernah dia tipu sebanyak 2 kali. Nah, bagaimanakah Yakub mewujudkan perdamaian itu? Mari kita simak ulasan khotbah berikut ini. Di bawah judul Perdamaian mulai dari diri sendiri. Sebelum kita membaca Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, tuntun kami semua dengan hikmat-Mu agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 itu yang menjadi dasar khotbah saat ini. Dan saya akan membacakan bagi kita semua ayat 3 dan 4. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini." Saudara sekalian, konflik antara Yakub dan Esau itu konflik yang panjang. Esau sangat marah kepada Yakub. Mengapa? Karena telah 2 kali Yakub menipu dirinya. Hal itu dikatakan oleh Esau sendiri di hadapan ayahnya Ishak. Dan itu dicatat dalam Kejadian pasal 27 ayat yang ke-36. Demikian bunyinya. Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Dari ayat ini jelas, Esau sangat marah kepada Yakub karena Yakub telah 2 kali menipu dirinya. Nah, bagaimanakah cara Yakub memperdamaikan dirinya dengan kakaknya sendiri yang bernama Esau itu? Ini pelajaran yang luar biasa bagi kita. Di sini kita akan belajar bagaimana cara Yakub sampai dirinya bisa berdamai dengan kakaknya Esau. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, perhatikan ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Cara pertama yang dilakukan oleh Yakub adalah mengutus orang menjumpai Esau, berkomunikasi dengan Esau. Itu cara pertama yang dilakukan oleh Yakub. Jadi dia tidak langsung menjumpai Esau, dia mencari orang. Dan diutuslah orang itu untuk menjumpai kakaknya Esau, berkomunikasi dengan Esau. Bahkan orang ini diajarkan oleh Yakub dalam hal menyapa. Dia harus menyapa Esau Tuan. Dan ketika menyebut nama Yakub, dia harus menyebut Yakub itu hamba dari Esau. Dari cara Yakub ini kita mendapatkan sebuah pelajaran. Ternyata orang ketiga itu penting. Ketika ada 2 orang berkonflik, kita membutuhkan orang yang ketiga untuk menjembatani komunikasi di antara 2 orang yang berkonflik itu. Cara yang kedua yang dilakukan oleh Yakub adalah dia merasa takut dan sesak hati. Mengapa? Karena orang yang telah diutus untuk menjumpai Esau telah kembali kepadanya dan menyampaikan bahwa pesannya itu telah disampaikan. Sebenarnya Yakub harus bersuka cita. Yakub harus senang karena Esau tidak mengapa-apakan orang yang dia utus. Sebaliknya orang itu kembali dengan selamat. Tetapi di sini Yakub menjadi takut. Yakub sesak hati. Mengapa? Karena dia merasa bersalah. Dia takut Esau
tidak tulus menerima komunikasi yang telah terjalin dengan orang utusannya itu. Karena itu, Yakub bertindak antisipatif. Dia membagi kelompok orang-orang yang bersama-sama dengan dia dalam dua bagian. Kelompok yang satu dan kelompok yang kedua, dia mengambil posisi di kelompok yang kedua. Karena pikirnya jika kelompok yang satu itu nanti diserang oleh Esau, dia masih bisa selamat karena dia berada di kelompok yang kedua. Jadi rasa takutnya itu, sesak hatinya itu, membuat Yakub bertindak antisipatif. Dia tidak mau ambil resiko, dia tidak mau mati konyol, dia berhati-hati dalam mewujudkan perdamaian itu. Dia harus bisa memastikan apakah Esau benar-benar dapat menerima dirinya dengan tulus, dapat melupakan kepahitan atau luka batin yang pernah dia alami di masa lampau. Cara yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Yakub berdoa kepada Tuhan. Yakub berkomunikasi dengan Tuhan di saat dirinya mengalami ketakutan, di saat dia mengalami sesak hati. Yakub meluangkan waktu berkomunikasi dengan Tuhan, bergumul dalam doa kepada Tuhannya. Cara yang keempat yang dilakukan oleh Yakub bisa kita lihat dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Di sini ada adegan yang menarik. Yakub membawa persembahan kepada Esau melalui orang-orang suruhannya. Nah, itu dilakukan oleh Yakub. Dia mau menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan perdamaian itu. Karena itu dia membawa persembahan kepada Esau. Dia berikan yang terbaik, yang nilainya mahal kepada kakaknya Esau. Kita bukan tidak mungkin pernah dilukai dan pernah melukai hati orang. Luka lama tidak mungkin bisa dipulihkan dalam sekejap. Dalam mewujudkan perdamaian, ternyata kita membutuhkan orang lain. Inisiatif perdamaian memang berasal dari diri kita, tetapi kita tidak serta-merta bisa menjumpai orang itu. Kita membutuhkan orang lain untuk mengkomunikasikan isi hati kita, untuk menyampaikan niat baik kita, untuk menyampaikan ketulusan hati kita. Kalau demikian, siapa orang yang harus kita cari? Caranya sederhana. Carilah orang yang didengar oleh orang yang berkonflik dengan kita, yang punya pengaruh dengan orang yang berkonflik dengan kita, yang punya otoritas dengan orang yang berkonflik dengan kita. Misalnya pendeta, pemerintah, orang yang berpengaruh atau orang yang sangat tua, yang didengar oleh orang itu, kita bisa meminta bantuan mereka untuk mengkomunikasikan isi hati kita, untuk membantu kita dalam mewujudkan perdamaian. Lalu bagaimana dengan kita ketika proses itu berjalan? Ambillah sikap yang telah ditunjukkan oleh Yakub. Yakub mengambil sikap merendahkan diri. Dia menyuruh orang dan mengajarkan orang itu untuk menyapa Esau Tuan dan menyebut dirinya hamba. Seorang hamba tentu berada di bawah kuasa tuannya. Jadi di sini kita melihat niat tulus dari Yakub. Dia ikhlas diposisikan sebagai hamba demi untuk mewujudkan perdamaian itu. Itulah sikap rendah hati. Kerendahan hati sesungguhnya adalah senjata ampuh untuk meredakan kemarahan. Tetapi ada hal prinsip yang jauh lebih penting dari itu, yaitu berdoa kepada Tuhan. Kita tunduk di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, agar dengan kuasanya kita didamaikan dengan orang yang berkonflik dengan kita. Dari ulasan di atas jelas bagi kita bagaimana mewujudkan perdamaian itu. Yang pertama, inisiator perdamaian adalah kita. Kitalah yang berinisiatif untuk mewujudkan perdamaian itu. Jangan menunggu orang lain, kitalah yang harus memulai. Itu hal pertama yang harus ada dalam kesadaran kita.
Hal yang kedua, dalam mewujudkan damai kita butuh jembatan, dan jembatannya itu adalah orang lain. Kita butuh bantuan orang lain, orang yang tentu saja didengar oleh orang yang sedang punya masalah dengan kita. Kita sampaikan isi hati kita dan niat tulus kita melalui orang ini agar dapat dipahami dan didengar oleh orang yang hendak kita ajak berdamai dengan kita. Dan yang ketiga, sementara kita berproses, sementara kita berupaya mewujudkan perdamaian itu, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kemurahan hati Tuhan untuk mendamaikan kita dengan orang yang berselisih paham atau berkonflik dengan kita. Dan yang keempat, apalah artinya sebuah rancangan jika kita tidak segera bertindak? Jadi yang keempat adalah segeralah bertindak jika rancangan kita sudah matang, jika perencanaan kita sudah mantap. Segeralah bertindak. Lakukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan perdamaian itu. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit mengajarkan kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang hidup damai dengan sesama, merekalah yang disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus tidak sekedar mengajar, tetapi dia mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya demi keselamatan kita di kayu salib. Dia mendamaikan diri kita dengan Allah. Komunikasi yang lama putus disambung kembali oleh Yesus. Kita sekarang berada di lembar pertama tahun 2022. Kita melangkah di tahun anugerah Tuhan, tahun yang baru. Milikilah semangat yang baru. Berdamailah dengan semua orang, agar tidak ada yang mengganjal hati kita melangkah di tahun anugerah Tuhan, tahun 2022. Segala kepahitan di masa lalu kita tanggalkan, segala luka lama kita selesaikan, kita pulihkan semuanya itu, dan kita mohon Tuhan berkenan menolong kita. Mari kita berdamai dengan semua orang, karena Kristus telah lebih dahulu mendamaikan kita dengan Allah. Jangan menunggu orang lain untuk menjumpai kita. Jadikanlah dirimu sebagai inisiator dalam mewujudkan perdamaian itu. Perdamaian itu dimulai dari diri sendiri. Jadilah inisiator perdamaian. Berdamailah dengan semua orang. Sebab tidak ada masa depan tanpa perdamaian. Selamat tahun baru. Selamat menjalani kehidupan di tahun 2022. Kristus, Sang Gembala Agung, menuntun dan menyertai kita.